Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada mata kuliah Akuntansi Manajemen ini, kami akan menjelaskan tentang BEP dan BPL. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Fatma Dewi Piranti dengan NPM ujung 032, yang kedua ada Aliza serta Wanda Algifari dengan NPM ujung 034, yang ketiga ada Anisatu Mufidah dengan NPM ujung 040, yang keempat ada Nabila Aura Syaharani dengan NPM ujung 052, dan yang kelima ada Bram Timothy Tariken dengan NPM ujung 006. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Apa itu BEP? Break Even Point atau BEP biasa juga disebut titik impas. Adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana saat laba sama dengan nol. Komponen BEP terdiri dari 3. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Contoh dari biaya tetap adalah gaji tenaga kerja, biaya perusahaan mesin, dan biaya peralatan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka biaya variabelnya akan meningkat, dan sebaliknya. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya listrik, dan biaya kantong plastik. Yang ketiga adalah harga penjualan. Harga penjualan adalah harga yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Tujuan dari BEP yang pertama adalah menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aura Syahrani dengan NPM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat BEP itu sendiri. Yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak merugi. Berkaitan dengan nomor 1, manfaat yang kedua adalah perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba. Manfaat yang ketiga adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Lalu yang selanjutnya, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan. Lalu selanjutnya, perusahaan dapat mendapatkan informasi maupun pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang selanjutnya, perusahaan dapat mendapat informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Jadi intinya, manfaat BEP sendiri membantu perusahaan untuk membuat strategi dan mengambil keputusan agar perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin dan tidak mengalami kerugian. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus BEP itu sendiri. Rumus yang pertama adalah BEP dalam unit. Rumusnya adalah BEP sama dengan FC per P min VC. Dengan keterangan, FC adalah fixed cost, P adalah price per unit, and VC adalah variable cost. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Lalu yang kedua adalah rumus BEP dalam rupiah. Dengan rumus BEP sama dengan FC per 1 min FC per S. Dengan keterangan, FC adalah fixed cost, VC adalah variable cost, P adalah price per unit, and S adalah sales volume. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui berapa rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Apa itu BPL? BPL adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan untuk mengambil keputusan. Analisis biaya volume laba ini memperkirakan bagaimana perubahan biaya, volume penjualan, dan harga mempengaruhi harga perusahaan. Komponen BPL adalah ada beberapa komponen berbeda yang bersama-sama membentuk analisis CPP. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio. Komponen utama analisis CPP adalah rasio CM dan rasio biaya variabel, break even point dalam satuan atau dolar, margin keamanan, perubahan laba bersih, dan tingkat leverage operasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat BPL. Yang pertama, menentukan volume penjualan atau pendapatan yang diperlukan supaya impas atau mencapai target laba. Yang kedua, melihat bagaimana perubahan pada pola biaya tetap dan variabel mempengaruhi tingkat laba perusahaan. Yang ketiga, melihat bagaimana perubahan tertentu pada harga atau biaya akan mempengaruhi titik impas. Yang keempat, analisis CPP dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan. Jadi, analisis CPP ini sangat berguna untuk menganalisis ekonomi yang ada dalam perusahaan. Yang kelima, analisis CPP sebagai alat perencanaan jangka pendek yang berguna secara efektif menggunakan data perhitungan biaya langsung untuk menganalisis hubungan antara biaya laba, bauran produk, dan volume penjualan. Analisis CPP dapat mengevaluasi dampak dari perubahan dalam biaya tetap maupun variabel atas profitabilitas. Dan yang terakhir adalah perusahaan mendapat informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya cara perhitungan dari BPL. Nah, perhitungan BPL ini sendiri menggunakan analisis cost volume profit atau biasa disebut juga dengan analisis break even, di mana melibatkan beberapa komponen. Yang pertama ada rasio kontribusi margin dan rasio beban variabel. Rasio kontribusi margin didapatkan dari margin kontribusi dibagi penjualan, dan rasio biaya variabel yaitu total biaya variabel dibagi dengan penjualan.
Rasio kontribusi margin dan rasio biaya variabel adalah angka yang umumnya ingin dilihat perusahaan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa signifikan biaya variabel. Rasio kontribusi margin yang tinggi dan rasio biaya variabel yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat biaya variabel yang dikeluarkan. Yang kedua ada titik impas, di mana rumusnya total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit. Titik impas atau BEP dalam satuan adalah jumlah produk yang harus dijual perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi. Demikian pula titik impas dalam dolar adalah jumlah penjualan yang harus dihasilkan perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi atau biaya variabel dan tetap. Yang ketiga, perubahan laba bersih, di mana rumusnya jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan rasio kontribusi margin. Sangat umum bagi perusahaan untuk memperkirakan bagaimana pendapatan bersih mereka akan berubah dengan perubahan perilaku penjualan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan target kinerja penjualan atau target laba bersih untuk menentukan pengaruhnya terhadap satu sama lain. Yang keempat, margin keamanan, di mana rumusnya penjualan aktual dikurang dengan break-even sales. Perusahaan mungkin juga ingin menghitung margin keamanan atau margin of safety ini, biasanya disebut sebagai ruang gerak perusahaan dan ditunjukkan oleh seberapa banyak penjualan dapat turun namun masih mencapai titik impas. Yang kelima, ada degree of operating leverage atau DOL. DOL ini sendiri didapatkan dari kontribusi margin dibagi dengan penghasilan bersih. Angka DOL adalah angka penting karena memberi tahu perusahaan bagaimana laba bersih berubah sehubungan dengan perubahan angka penjualan. Banyak yang mungkin berpikir bahwa semakin tinggi DOL semakin baik bagi perusahaan. Namun, semakin tingginya angkanya, semakin tinggi resikonya. Karena semakin tinggi DOL juga berarti penurunan penjualan sebesar 1% akan menyebabkan penurunan laba bersih yang semakin besar, yang pada akhirnya menurunkan profitabilitasnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah contoh soal terkait break-even point dan juga biaya volume laba. Berikut ini adalah data penjualan dari sebuah perusahaan susu pada tahun 2020 dan juga 2019. Berdasarkan data tersebut, hitunglah contribution margin ratio dan juga break-even point dari penjualan tersebut, serta gambarkan grafik di mana perusahaan mengalami titik pulang pokoknya. Di atas ini merupakan data penjualan pada perusahaan susu pada tahun 2020 dan 2019, di mana terdapat penjualan pada tahun 2020 dan juga 2019, variable cost, fixed cost, kuantitas yang terjual, serta harga jual pada tahun 2020 dan juga 2019. Berdasarkan tabel data ini, bisa kita dapatkan hasil contribution margin ratio pada tahun 2020 sebesar 45%, adapun pada tahun 2019 sebesar 44%. Untuk BEP penjualan akan tercapai saat penjualan mencapai nilai Rp2.372.117.270, serta pada tahun 2019 sebesar Rp2.552.090.967. Untuk BEP unitnya sendiri, perusahaan akan mencapai titik pulang pokok ketika penjualan pada tahun 2020 mencapai 158.141 liter susu, serta pada tahun 2019 sebesar 189.044 liter susu. Berikutnya ialah grafik terkait BEP pada tahun 2019, di mana garis datar putih ini merupakan biaya tetap, untuk diagonal yang berwarna biru merupakan biaya variabel, dan juga garis diagonal berwarna merah merupakan revenue penjualan. Untuk sumbu X sendiri merupakan kuantitas penjualan, serta sumbu Y merupakan nilai atau jumlah penjualan. Berikut ialah pada tahun 2020, didapatkan bentuk grafik yang sama seperti pada tahun 2019, hanya berbeda pada nilai penjualan serta kuantitas penjualan. Selanjutnya, jika diketahui dalam rapat kinerja, pimpinan perusahaan mengharapkan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 5% di tahun 2021, dan juga menaikkan anggaran iklan sebesar 115 juta, tetapi di satu sisi ada permintaan penurunan harga jual menjadi 14.500. Mungkinkah permintaan ini terrealisasi jika target perusahaan adalah mengalami peningkatan laba tidaknya sebesar 10% dari laba di tahun sebelumnya? Berikut ialah tabel penghitungan terkait realisasi pada tahun 2021. Untuk target peningkatan laba, jika kita mengacu pada 10% harapan pimpinan didapatkan sebesar Rp195.296.700. Ini merupakan nilai harapan peningkatan penjualan pada tahun 2021, ataupun ini merupakan tingkat laba yang diharapkan oleh pimpinan. Adapun nyatanya dalam penghitungan yang kami lakukan, pada tahun 2021, penjualan yang tercatat jika mengalami kenaikan 5% ialah sebesar Rp7.087.500.000. Adapun variabel cost-nya pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp4.061.148.362. Berdasarkan hal ini, kontribusi margin rasionya ataupun kontribusi margin terkait penjualan dan juga variable cost didapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.026.351.638, atau bisa kita hitung menjadi mengalami perubahan atau kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp15.186.638. Adapun fixed cost yang tercatat pada tahun 2020
sebesar Rp1.058.198.000 mengalami peningkatan sebesar Rp115 juta pada tahun 2021 akibat naiknya anggaran iklan pada tahun itu sesuai harapan dari pimpinan, yang mengakibatkan laba usaha pada tahun 2021 sebesar Rp1.453.638 yang justru mengalami penurunan di tahun 2000 daripada tahun 2020 sebesar Rp99.813.362. Hal ini menunjukkan berdasarkan harapan pimpinan dan juga realisasinya nyatanya belum bisa diwujudkan pada tahun 2021, di mana jika kita mengikuti asumsi-asumsi yang dinyatakan oleh pimpinan perusahaan, nyatanya perusahaan justru mengalami penurunan laba pada tahun 2021, yang artinya target peningkatan laba pada tahun 2021 belum bisa direalisasikan. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, ternyata perusahaan telah berhasil mencatatkan keuntungan pada tahun 2019 dan juga 2020. Adapun di tahun 2021, berdasarkan asumsi harapan pimpinan, hal itu dirasa belum bisa menunjang pertumbuhan laba, malah justru menunjukkan kemungkinan penurunan laba yang didapatkan perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.